Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 446. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Kontrakan Ariel memiliki 4 rumah tangga dalam satu tangga. Untuk Aldi, yang tidak memiliki banyak pengalaman dalam mengejar wanita, dia menggunakan cara yang sangat murah. Berpura-pura tidak masalah jika kebetulan ini membuat Melissa curiga. Setelah tiba di lantai, Aldi membunyikan bel pintu tetangga sebelah Ariel. Tidak ada penyewa di sini, tapi rumahnya sendiri. Untuk kehidupan perkotaan modern, sudah biasa bagi tetangga untuk tidak bertemu satu sama lain selama sekitar 1 tahun, dan tidak ada yang mengenal siapapun sama sekali. Jadi saat pemilik rumah membuka pintu, ketika melihat Aldi yang tidak dia kenal, orang itu merasa sedikit aneh. "Siapa yang kamu cari?" Pemilik rumah bertanya pada Aldi. Baru-baru ini, seorang tetangga baru pindah ke sebelah. Dia mendengar bahwa dia adalah seorang pemuda, jadi dia secara tidak sadar menganggap Aldi sebagai tetangga. "Apakah kamu pemilik rumah ini?" Aldi bertanya langsung. "Ya," kata pemilik rumah. "Aku ingin membeli rumahmu," kata Aldi. Metodenya selalu bersih dan rapi, dan tidak pernah ada omong kosong. Bagi Aldi, hal-hal yang bisa diselesaikan dengan uang, ini bukan masalah. Pemilik rumah senang. Dia belum pernah bertemu orang seperti itu, dan dia tidak punya rencana untuk menjual rumahnya. Lagi pula itu adalah tempat tinggalnya sendiri. "Nak, saya tidak berniat menjual rumah. Anda berada di tempat yang salah," kata pemiliknya. 1 miliar. Apakah itu cukup?" Aldi bertanya. Pemilik rumah terkejut. Apakah orang ini demam? Di Bandung, apartemen lift tua semacam ini hanya bernilai beberapa ratus juta. Dan jutaan orang dapat membeli rumah di real estate mewah. "Anak muda, jangan bercanda dengan saya. Bagaimana tempat saya bisa bernilai 1 miliar? Kata pemilik rumah. "Tidak masalah. Itu hanya untukmu mendapatkan uang. Jika kamu bisa pindah dalam 1 hari, aku akan menambahkan 200 juta lagi. Bagaimana?" kata Aldi. Pemilik rumah memandang Aldi dengan heran. Mengira orang ini pasti gila. Dia menambahkan 200 juta dalam 1 hari setelah pindah. Dia benar-benar tidak menganggap harga uang. "Apakah kamu di sini untuk membuatku bahagia? Aku tidak mengenalmu. Jadi kamu tidak perlu datang untuk menggodaku, kan?" Pemilik rumah mengira Aldi sedang bercanda. Jadi wajahnya sedikit tidak senang. "Ambil sertifikat rumahmu, dan kita bisa melalui formalitas sekarang. Jika kamu pikir aku tidak dapat dipercaya, aku dapat mentransfermu 100 juta sekarang untuk membuatmu merasa nyaman. Bagaimana?" kata Aldi. Kelopak mata pemilik rumah berkedut saat mendengar ini. Apakah ini dewa kekayaan yang datang ke pintu? Dia masih bisa menemukan orang seperti itu. "Kamu serius?" Pemilik rumah bertanya dengan hati-hati sambil mencubit pahanya dengan santai. "Pastikan itu bukan mimpi." "Tentu saja itu benar. Kamu bebas sekarang. Ikutlah denganku sekarang. Aku tidak ingin membuang waktu," kata Aldi. Pemilik rumah dikelilingi oleh perasaan yang sangat tidak nyata. Bukan karena dia tidak mempercayainya. "Saya tidak percaya. Bagaimana hal yang baik bisa terjadi di dunia ini? Untuk mencegahmu bicara omong kosong, tolong beri aku uang muka." Setelah selesai berbicara, pemilik rumah mengeluarkan teleponnya. Jika Aldi benar-benar mentransfer uangnya, tidak masalah baginya untuk pindah dalam waktu singkat. Dengan 1,2 miliar di tangan, dimanapun kamu bisa membeli rumah baru. Dan Anda bisa menghasilkan ratusan juta. Tidak masalah. Aldi juga mengeluarkan ponselnya dan mentransfer uangnya secara langsung. Dan dia memberikan 100 juta kepada pihak lain secara langsung tanpa ambiguitas. Ketika 100 juta masuk, pemilik rumah benar-benar terpana. Dan baru pada saat itulah dia yakin bahwa dia tidak bercanda dengan dirinya. Kamu tunggu aku. Aku akan segera keluar dan mengganti pakaianku," kata pemilik rumah dengan bersemangat.
Aldi tersenyum ringan, mengatakan bahwa uang tidak maha kuasa. Tetapi di matanya, uang maha kuasa. Selama kamu punya uang, kamu bisa melakukan segalanya. Dalam waktu singkat, pemilik rumah keluar. Tidak hanya berganti pakaian, tetapi juga membawa sertifikat rumah. Ayo pergi. Ketika Sally dan Vira pulang kerja, mereka melihat bahwa tetangga sedang bergerak. Sally sangat ingin tahu tentang kejadian yang begitu mendadak. Dia pernah bertemu tetangga ini di lift sekali. Sekelompok pasangan parubaya, dan seorang anak remaja. Saya belum pernah mendengar tentang rumah mereka yang pindah sebelumnya. Bagaimana bisa begitu tiba-tiba? Saudari Sally, apakah mereka akan pindah? Vira bertanya dengan bingung. Sally berjalan menuju ke pasangan itu. Mereka sangat sibuk, dengan senyum bahagia di wajah mereka. Ketika Sally muncul, staf perusahaan pindahan mau tidak mau menatap Sally. Dengan kaki panjang dan sosok yang bangga, kecantikan seperti itu jarang terjadi. Apakah Anda akan pindah? Sally bertanya kepada pemilik laki-laki. Pria bernama Andre melihat Sally, tersenyum ringan, dan berkata, "Ya, tempat ini sudah dijual kepada orang lain." Petik 2. Terjual. Jadi tiba-tiba, mengapa kamu tiba-tiba menjual rumah itu? Sally bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak menyangka akan ada kesempatan untuk pindah dalam hidup ini. Tetapi keberuntungan telah datang, dan tidak ada yang tahu. Seseorang datang ke rumah saya hari ini. Mereka membeli rumah saya dengan harga tinggi, kata Andre. Terlalu aneh untuk datang membeli rumah dengan harga tinggi. Seberapa tinggi harga yang membuatmu bergerak begitu cepat? Apakah kamu sudah menemukan tempat tinggal? Kata Sally, tidak masalah apakah memiliki tempat tinggal atau tidak. Yang penting adalah jika pindah dalam 2 hari, dia akan memberi tambahan 200 juta. Saya melakukan ini untuk mendapatkan tambahan 200 juta. Hal semacam ini, saya bahkan tidak berani bermimpi berlebihan. Sally memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Orang kaya macam apa yang bisa memiliki kesombongan seperti itu? Dan ini 200 juta. Pasti lebih mahal untuk membeli rumah. Sally tidak mengajukan pertanyaan pribadi seperti itu. Tetapi dia tahu bahwa tetangga baru ini pasti orang kaya. Tapi karena dia tiran lokal, kenapa dia tidak memilih lingkungan kelas atas? Mengapa membeli rumah di sini? Kembali ke rumahnya, Sally merenungkan pertanyaan ini. Dan Vira juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Menurutnya, orang kaya manapun tidak akan menghabiskan harga tinggi untuk membeli rumah di sini. Lagi pula, Bandung lebih mahal daripada di sini, ada begitu banyak tempat yang bagus untuk ditinggali. Saudari Sally, apakah menurut Anda tetangga baru ini memiliki tujuan lain? Vira bertanya, tujuan apa? Sally balik bertanya, misalnya. Vira ragu sejenak, dan berkata, misalnya, dia sengaja ingin menjadi tetangga dengan seseorang. Setelah berbicara, Vira tiba-tiba melompat dari sofa, menatap Sally dengan heran. Berkata, saudari Sally, bukankah karena penggemar fanatikmu tahu kamu tinggal di sini, jadi mereka membeli rumah di sebelah, kan? Tapi itu bukan tidak mungkin. Mungkin dia sengaja ingin menunjukkan sisi kaya dan berkuasa di depanmu. Saudari Sally, bukankah kamu sering menerima bunga baru-baru ini, dan kamu tidak tahu siapa yang mengirimnya? Dari sudut pandangku, pasti orang ini, kata Vira dengan tegas. Sally tanpa sadar menunjukkan senyum di wajahnya. Pihak lain pasti tidak bisa menargetkan Vira. Lagi pula, dia berdiri bersama Vira, jadi dia harus lebih menarik perhatian. Saudari Sally, kamu sangat beruntung memiliki pelamar yang begitu kaya. Aku bahkan tidak punya orang yang suka sama saya, kata Vira dengan menyedihkan. Meskipun tidak ada cara untuk menentukan apa tujuan pihak lain, Sally sudah secara subjektif berpikir bahwa pihak lain mungkin benar-benar mengejarnya, sehingga suasana hatinya saat ini menjadi sedikit gembira. Dia sangat mandiri dan tidak suka tunduk pada uang. Tetapi alasan utamanya adalah pihak lain tidak cukup baik dan tidak cukup kaya. Dan sekarang tetangga misterius ini dapat membeli rumah sebelah dengan harga tinggi dan membayar 200 juta untuk biaya pindahan. Orang biasa sebanding. Bagaimana mungkin Sally tidak terguncang hatinya? Dengan kesempatan menikah dengan keluarga kaya, siapa yang mau berjuang sendiri?
Kamu pasti akan bertemu seseorang yang sangat mengagumimu di masa depan. Tapi takdir belum datang, kata Sally sambil tersenyum. Dan sekarang dia tidak sabar untuk melihat orang seperti apa pihak lain itu. Sangat kaya. Jika dia lebih tampan, dia akan seperti pangeran yang menawan. Saya harap, Vira menundukkan kepalanya. Dia masih memiliki pemahaman yang mendalam tentang dirinya sendiri. Dan dia beruntung bisa menikah dengan seseorang yang dengan tulus memperlakukannya dengan baik. Tetapi dia tidak pernah berani berharap bahwa pihak lain akan menjadi orang kaya. Bersambung.